Klub bersepakat, bukan PSSI menginstruksikan, bukan loh. Ini peta birunya yang kalian mau, kita maunya ini, kita bandingkan mana yang lebih baik. Itu yang saya ingin ketuk hatinya, nggak boleh menjadi jalan singkat sedang naturalisasi gitu kan. Kalau nggak buat apa pembinaan atlet-atlet Indonesia yang dari bawah apa semua gitu. Italy, I did all my entire life in like when I had the opportunities to compete in Lombok. Family side from Indonesia is still there, so special moment to get there. I like most of the food in Indonesia. My favorite one I can say is the mie goreng seafood. 일단 뭐 신태용 감독님 제가 처음 성남이라고 왔을 때 같이 선수 생활을 했고 또 같은 방을 쓰면서 정말 궁금하겠죠. Ketum PSSI berikan kabar buruk tentang dua calon pemain keturunan baru Timnas Indonesia. Tiga pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Australia, nomor 1 Emil Audero. Jelang lawan Filipina, pelatih Vietnam singgung Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar buruk terkait update naturalisasi dua pemain keturunan untuk membela Timnas U20 Indonesia. Kedua pemain itu adalah Tim Gepens dan Dion Marks. Erick Thohir mengatakan bahwa kedua pemain itu terancam tidak bisa membela Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Turnamen tersebut akan digelar pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025 di Cina. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, harus segera mendaftarkan daftar pemain yang akan bertanding di turnamen tersebut. Perlu diketahui, deadline pendaftaran pemain untuk seluruh peserta Piala Asia U20 2025 adalah sebulan sebelum turnamen digelar. Adapun, Timnas U20 Indonesia harus segera menyerahkan pemain untuk Piala Asia U20 2025 paling lama pada 13 Januari 2025. Nah, proses naturalisasi Tim Gepens dan Dion Marks kemungkinan besar tidak akan selesai pada pertengahan Januari 2025. Sebab, saat ini DPR sedang masa reses dari 6 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025. Proses perpindahan kewarganegaraan Tim Gepens dan Dion Marks dari Belanda ke Indonesia membutuhkan rekomendasi dari DPR. Setelah itu baru disahkan oleh pemerintah Indonesia dan melakukan pengambilan sumpah. Erick Thohir pesimis proses naturalisasi dua calon pemain Timnas U20 Indonesia itu bisa selesai. Saya tidak tahu. Waktunya sangat mepet. Dari DPR sebenarnya mendukung. Tapi mereka sedang reses sampai 20 Januari 2025. Sementara pendaftaran maksimal pada 13 Januari 2025, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Saat ini sudah ada 5 pemain keturunan yang membela Timnas U20 Indonesia. Mereka adalah Jens Raven, Welber Jardim, Usman Camara, Jidabin, dan Mesal Osman. Sebelumnya Indra Syafri memanggil 2 pemain keturunan lagi yakni Matt Baker dan Timothy Baker. Matt Baker merupakan B Timnas U17 Indonesia. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia masuk ke dalam grup C Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara akan menghadapi Uzbekistan, Iran, dan Yaman. PSSI menargetkan Timnas U20 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. 3 pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Australia, nomor 1 Emil Audero. Sebanyak 3 pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang kalah jauh dari Australia, yakni 127 berbanding 26 dunia.
Namun, secara materi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari skuad Sochros julukan Timnas Australia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia semakin besar jika PSSI berhasil menaturalisasi 3 pemain keturunan tambahan di bawah ini. Nama-nama ini bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Ula Romeni sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kelar masa reses DPR pada 20 Januari 2025, berkas naturalisasi Ula Romeni disinyalir akan dibahas di DPR. Kehadiran Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Pemain yang tengah dikaitkan dengan Oxford United ini bisa membentuk trio mematikan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini depan skuad Garuda. Kelar laga Royal Antwerp versus KV Mechelen akhir pekan lalu, Jairo Riedewald terlihat berbincang-bincang dengan pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Banyak yang meyakini, Jairo Riedewald meminta saran kepada Sandy Walsh soal potensi dirinya membela Timnas Indonesia. Tak lama setelah itu, Sandy Walsh mengeluarkan pernyataan. Ia mengaku ada beberapa pemain keturunan yang bertanya kepadanya soal baik dan buruknya membela Timnas Indonesia. Jika benar dinaturalisasi, Jairo Riedewald merupakan tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Nama terakhir ada Emil Audero. Kelar laga Como 1907 versus AS Roma, salah satu fans asal Indonesia bertanya kepada Emil Audero soal peluang membela Timnas Indonesia. Lantas, apa responsnya? Ya, apa kabar? Ditanya salah satu supporter bernama Agam yang membuka obrolan, seperti unggahan di akun Instagram Agam Aprilo 14. Baik, jawab Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kata Agam. Maksudnya apa? Kata Audero seraya balik bertanya. Di perbincangan dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sudah? Tegas Agam. Jia, sudah, bicara. Mari kita lihat saja. Semoga, kata kiper berusia 27 tahun tersebut. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk memberi persaingan kepada Martin Paes. Jika Martin Paes absen, pencinta Timnas Indonesia tak perlu khawatir karena skuad Garuda masih memiliki kiper lain sekelas Emil Audero. Jelang lawan Filipina, pelatih Vietnam singgung Timnas Indonesia. Vietnam akan melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu, 17 Desember 2024. Jelang pertandingan ini, Vietnam dipastikan memiliki modal bagus seusai mengalahkan Timnas Indonesia pada laga sebelumnya. Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan mengalahkan tim asuhan Shin Tae-yong dengan skor 1-0 dalam laga yang bergulir di Vietri Stadium, PH Uto, Minggu, 15 Desember 2024. Setelah pertandingan itu, Vietnam memang langsung mempersiapkan menghadapi Filipina. Dalam laga ini, Vietnam memang akan menjalani laga tandang, tetapi The Golden Star Warriors dipastikan dalam kepercayaan diri yang tinggi. Bukan hanya karena sebelumnya mengalahkan Timnas Indonesia saja, akan tetapi, sebelumnya Vietnam juga pernah melawan Filipina. Tim asuhan Kim Sang-SIK saat ini sukses mengalahkan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024 lalu. Saat itu, Kim Sang-SIK belum lama ditunjuk sebagai pelatih Vietnam setelah Philippe Troussier dipecat akibat kalah dari 2 laga melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2024 lalu. Menurut Kim Sang-SIK, pertandingan saat itu tidak mudah karena para pemain masih mencoba memahami taktik yang dia inginkan juga. Walaupun akhirnya Vietnam sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Dengan hasil itu, Kim Sang-SIK pun bertekad kembali meraih kemenangan melawan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan Filipina karena persiapan tim asuhannya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Menurutnya, pada bulan Juni lalu ia tak memiliki persiapan yang cukup bersama para pemain. Namun, untuk Asian Cup 2024 ini mereka telah menjalani persiapan panjang, bahkan Vietnam melakoni pemusatan latihan, TC, hingga ke Korea Selatan. Kalau pertandingan bulan Juni, kami hanya punya waktu persiapan 1 bulan, ujar Kim Sang-SIK sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Vietnam Soha, Selasa, 17 Desember 2024. Saat itu, tidak mudah bagi saya untuk mensintesis dan membantu tim berkembang dengan segera. Namun kini, kami memiliki seluruh elemen dan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan Piala AFF 2024, ucapnya. Tak hanya berbicara soal pertemuan dengan Filipina sebelumnya, Kim Sang-SIK juga menyinggung soal Timnas Indonesia yang sebelumnya sukses ditaklukkan The Golden Star Warriors. Menurutnya, Vietnam dalam laga melawan Timnas Indonesia memang menang tipis, tetapi ia cukup puas. Dengan mengalahkan Timnas Indonesia, ia mengakui tim asuhannya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Meski hanya menang 1-0 melawan Indonesia, kami tetap puas. Tim Vietnam memiliki kepercayaan penuh untuk menghadapi Filipina, kata Kim Sang-SIK.
Lebih lanjut, Kim pun cukup percaya diri bakal bisa memperpanjang rekor 6 kemenangan beruntun Vietnam atas Filipina ini. Ia pun tak panik dengan lapangan sintetis, karena menurutnya para pemain telah berpengalaman, sehingga ia Kim percaya dengan tim asuhannya. Saya harus mengatakan bahwa pada pertemuan sebelumnya, kami tidak memiliki banyak pemahaman yang menyebabkan masalah saat melawan lawan kami, Filipina, jelas Kim. Saat ini, terdapat sedikit perbedaan karena kedua tim bertemu di lapangan rumput sintetis. Hanya saja, Kim Sang-sik menekankan agar para pemainnya bisa menampilkan yang terbaik. Pasalnya, ia menilai Filipina juga salah satu tim kuat dan belum terkalahkan dalam 2 laga sebelumnya. Tim berjulukan The Ascals tersebut meraih 2 hasil imbang melawan Myanmar dan Laos. Untuk itu, Kim mengingatkan tim asuhannya agar tetap fokus dan melakukan yang terbaik agar bisa mengamankan tiket lolos ke semifinal Asian Cup 2024 lebih cepat. Pasalnya, saat ini Vietnam telah mengantongi 6 poin, sehingga apabila meraih kemenangan dalam laga ini mereka dipastikan bakal lolos ke semifinal apapun hasilnya di laga terakhir melawan Myanmar pada 21 Desember mendatang. Ini karena timnas Indonesia yang menempati posisi kedua klasemen grup B pun tak akan mampu mengusur posisi puncak, karena saat ini skuad Garuda baru hanya mengemas 4 poin. Untuk itu, walaupun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan meraih kemenangan, mereka hanya bisa mengumpulkan 7 poin maksimal. Filipina adalah tim yang kuat dan kami harus berjuang dan melakukan yang terbaik di pertandingan besok, tuturnya. Calon striker timnas Indonesia diincar tim Liga Inggris, segera satu klub bareng Marcelino. Calon striker timnas Indonesia, Ula Romeni, masuk dalam daftar incaran tim kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Ula saat ini masih berseragam FC Utrecht DNA terikat kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Musim ini dia sudah bermain dalam 13 laga di Liga Belanda dan sukses menyumbangkan 2 gol. Penampilan solidnya bersama Utrecht membuat Oxford tertarik mendatangkan pemain tersebut. Diperkirakan Oxford harus mengeluarkan dana hingga jutaan dolar untuk mendatangkan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Bagi Ula, tawaran ini cukup menarik karena karirnya yang sedang berkembang baik saat ini. Proses transfer Ula menjadi kesempatan emas bagi sang pemain. Sebagai sosok yang bertugas sebagai striker kedua Utrecht, melanjutkan karir ke Inggris tentu adalah peluang yang baik. Sebelumnya, di Oxford ada pemain Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand yang sedang mencari menit bermain. Kehilangan Ula akan coba dipikirkan dengan matang oleh Utrecht karena peran pemainnya tersebut yang cukup krusial. Ula Romeni mungkin akan menghadapi transfer ke Inggris. Striker FC Utrecht berusia 24 tahun itu dapat mengandalkan ketertarikan dari Oxford United. Ditulis laporan Football Premier. Tentunya, Oxford harus membayar mahal untuk mendapatkan striker berusia 24 tahun tersebut. Namun, kabar ini cukup rasional karena Utrecht saat ini sudah mendatangkan pemain keturunan Indonesia lain yakni Miliano Jonathans. Penampilan Miliano saat masih berseragam Vitesse Arnhem penampilannya cukup dominan. Dia mencatatkan 17 pertandingan dengan kontribusi 10 gol dan 4 assist. Miliano mendapatkan kontrak hingga 2028 bersama Utrecht. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ula belum dilaksanakan. Pasalnya, DPR RI saat ini sedang dalam masa reses dan tidak menggelar sidang. Selain itu, pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih akan berjalan pada Maret. PSSI masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas pemain tersebut. Lagian kita, itu Australia kita kapan? 20 Maret. Batas kita tanggal 13 Maret untuk pendaftaran pemain-pemain. Yang pasti kita akan usaha terus, kata Arya Sinulinga. Asian Cup 2024, Timnas Indonesia telah tiba di Solo jelang hadapi Filipina di laga penentuan. Timnas Indonesia telah tiba di Solo jelang laga pamungkas fase grup B Asian Cup 2024 lawan Filipina. Rombongan Timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Adi Sumarmo pada Rabu, 18 Desember 2024, pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dalam pantauan mata redaksi bolasport.com. Timnas Indonesia tiba dengan 24 pemain. Selain itu, Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih Timnas Indonesia juga ada dalam rombongan tersebut. Namun, skuad Garuda datang dengan kabar buruk untuk laga lawan Filipina. Pasalnya, gelandang bertahan Borneo FC, Rivaldo Pakpahan datang ke kota Solo dalam kondisi cedera. Rivaldo Pakpahan tiba dengan kruk untuk membantunya berjalan. Pemain Borneo FC tersebut cedera saat laga ketiga fase grup lawan Vietnam. Rivaldo kala itu langsung dipercaya sebagai starter saat jumpa Vietnam. Ini jadi laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Kebersamaan Rivaldo Pakpahan di lapangan tidak bertahan lama. Pemain Borneo FC tersebut hanya bertahan selama 40 menit. Dirinya meringis kesakitan usai banyak berduel 1 lawan 1 dengan para pemain Vietnam. Pemain 21 tahun tersebut digantikan oleh Rafael Struijk. Sayang,
Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam melalui gol Nguyen Quang Hai. Kekalahan tersebut membuat skuad Garuda dalam posisi kritis. Skuad Garuda berada di posisi kedua dengan catatan 4 poin dari 3 laga. Meski begitu, skuad Garuda masih rawan tergeser dari para pesaing. Laos dan Filipina masih berpeluang menggeser Timnas Indonesia usai mengantongi 2 poin. Filipina masih menyisakan 1 laga tambahan sebelum datang ke kota Solo. Tim berjuk The Ascals bakal menantang Vietnam lebih dahulu. Pada Rabu, 18 Desember 2024, malam WIB sebelum menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024. Laga ini bakal menjadi penentu kelolosan skuad Garuda ke babak selanjutnya. Kemenangan bakal mengunci langkah tim asuhan Shin Tae-yong ke babak semifinal. Timnas Indonesia rehat 1 hari di Jakarta lalu ke Solo lagi. Oleh-oleh dari Vietnam 1 pemain cedera dan koper Arhan rusak. Timnas Indonesia tidak ada jadwal pertandingan pada matchday keempat Grup B ASEAN Cup 2024, Rabu, 18 Desember 2024, sehingga memilih beristirahat penuh setelah kembali dari Vietnam. Setelah kembali dari Vietnam pada Senin, 16 Desember 2024, Timnas Indonesia belum langsung menuju Solo untuk laga selanjutnya di fase Grup ASEAN Cup 2024. Pasukan Shin Tae-yong tidak akan bertanding pada matchday keempat yang jatuh pada 18 Desember 2024. Mereka punya waktu istirahat ekstra sebelum menjalani partai terakhir Grup B melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024, besok. Timnas Indonesia pun memilih untuk beristirahat di Jakarta selama 1 hari penuh sebelum bertolak ke Solo. Victor Dethan, kiri, dalam laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam laga ketiga Grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri, PH Utho, Minggu, 15 Desember 2024. Rombongan Timnas Indonesia pulang dari Vietnam ke Jakarta pada Senin pagi dan sampai pada Senin malam. Kemudian sepanjang Selasa, 17 Desember 2024, pemain tidak ada latihan apapun sebagaimana dikonfirmasi asisten pelatih Nova Arianto. Tidak ada latihan di Jakarta, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, kepada bolasport.com, Selasa, 17 Desember 2024, barulah pada Rabu, 18 Desember 2024, ini, Timnas Indonesia akan bertolak ke Solo dan berlatih persiapan lawan Filipina. Kami akan ke Solo pada 18 Desember 2024, kata Nova Arianto. Sementara itu, oleh-oleh, dari Vietnam Timnas Indonesia memiliki kabar buruk dengan cederanya 1 pemain yakni Rivaldo Pakpahan. Rivaldo menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Vietnam tapi ia harus ditarik keluar pada menit ke-40 karena cedera. Ia bahkan kesulitan berjalan setelah pertandingan hingga harus menggunakan tongkat. Cedera yang dialami Rivaldo ini juga dibenarkan oleh Nova Arianto. Bisa ditanyakan langsung ke dokter Timnas Indonesia ya. Ia benar pakai tongkat kalau berjalan. Ditambahnya, selain 1 pemain yang cedera, ia oleh-oleh dari Vietnam, lainnya adalah koper Pratama Arhan yang rusak. Hal ini diketahui dari salah satu media Vietnam, Tet Tran TV di TikTok. Sedang diobservasi, cedera Rivaldo, ujar Nova, saat Timnas Indonesia tiba di Vietnam pada Jumat, 13 Desember 2024, lalu, para pemain mengambil koper masing-masing di hotel tempat mereka menginap. Terlihat bila koper milik Pratama Arhan rusak, karena pegangan kopernya terlihat patah. Pratama Arhan pun terekam kamera hanya tertawa sambil menunjukkan bagian kopernya yang rusak kepada rekan-rekannya.